Selamat siang Pak Jun dan teman-teman. Kami dari kelompok B, kelas Applikom BB, yang terdiri dari Marcelina Estuningrum dengan NIM 212214064, Yohana Restukinasih dengan NIM 212214072, dan Alexander Iwan Listanto dengan NIM 212214074 akan menjelaskan mengenai jualan sinyal Wi-Fi kampung panen untung. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih detail lagi mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan untung dari jualan sinyal Wi-Fi di kampung, marilah kita menyimak video penjelasan kali ini dengan seksama. Apakah jualan sinyal Wi-Fi di kampung menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki perekonomian yang sedang melemah akibat dari pandemi yang terjadi sekarang ini? Pada situasi pandemi seperti saat ini, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mengakibatkan masyarakat diharuskan untuk membatasi kegiatan mereka dan bekerja dari rumah. Banyak pihak-pihak yang dirugikan, khususnya di bidang ekonomi. Namun, di sisi lain, ada pula masyarakat yang jeli melihat peluang pada pandemi saat ini. Contohnya, berjualan koneksi Wi-Fi. Banyak kegiatan diubah menjadi daring di masa pandemi seperti saat ini, dan usaha internet atau Wi-Fi dapat mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Dari pemanfaatan jaringan Wi-Fi yang belum luas, terutama di daerah kampung, dapat membuat kita panen untung yang tidak bisa diragukan jumlahnya. Oleh sebab itu, jualan sinyal Wi-Fi di kampung dapat menjadi solusi untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Seperti teknologi lainnya, Wi-Fi juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan Wi-Fi. Wi-Fi memiliki kelebihan bisa lebih menghemat biaya. Yang kedua, bisa dikatakan awet dan tahan lama dari segala macam gangguan. Yang ketiga, bisa mengurangi penggunaan kabel, khususnya ketika kabel tidak dapat digunakan pada tempat atau ruangan tertentu. Yang keempat, lebih praktis pada saat mengakses internet, mengerjakan sharing file, dan lain sebagainya kapan saja asal masih berada di radius tertentu yang bisa dijangkau hotspot. Yang kelima, tidak banyak konfigurasi seperti contohnya di kantor yang memiliki beberapa ruangan yang hanya butuh satu konfigurasi jaringan Wi-Fi di setiap ruangan. Sedangkan untuk kekurangan Wi-Fi, yang pertama, dari segi keamanan dikatakan tidak terlalu baik, sehingga jaringan Wi-Fi harus diamankan seperti contohnya memakai password untuk menghindari orang-orang yang tidak berkepentingan mengakses jaringan Wi-Fi. Yang kedua, proses penyaluran sinyal terjadi tidak merata yang dipengaruhi batasan jarak. Untuk memperluas jangkauan atau jarak, biasanya digunakan Wi-Fi repeater yang juga mampu mengoptimalkan kekuatan sinyal. Yang ketiga, sinyal Wi-Fi cenderung sangat terpengaruh dengan kondisi iklim dan cuaca. Yang keempat, tidak cocok dipakai kegiatan transfer data terlalu besar. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, kita perlu mengetahui apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan juga tepat. Dari tahun ke tahun, internet terus mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, hingga pengguna. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Contohnya yaitu banyaknya negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit.
Perkembangan internet juga berdampak pada transmisi data yang digunakan, karena didukung oleh banyaknya teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, baik itu 3G, 4G, bahkan hingga yang terbaru saat ini adalah 5G. Perkembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari informasi, komunikasi, bahkan perangkat yang digunakan. Salah satu perkembangan internet adalah hadirnya Wi-Fi. Kita sering mendengar bahkan menggunakan Wi-Fi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi apakah kita tahu apa itu Wi-Fi? Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, perangkat seluler, dan peralatan lain untuk dapat berinteraksi dengan internet. Wi-Fi dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet, berbagi file atau data, atau bahkan menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lain. Ada 4 cara jitu usaha Wi-Fi di kampung. Cara yang pertama adalah memilih lokasi yang strategis. Lokasi sangat penting untuk memulai suatu usaha. Untuk memulai usaha Wi-Fi di kampung, lebih baik memilih tempat yang ramai penduduknya. Selain itu, lokasi yang mudah dijangkau juga merupakan strategi yang bagus, seperti terletak di pinggir jalan. Hal tersebut dikarenakan lokasi pinggir jalan mudah diakses, baik para pengendara maupun oleh masyarakat di kampung tersebut. Bisa juga memilih area yang jauh dari pesaing lainnya agar usaha Wi-Fi bisa laris. Lalu cara yang kedua adalah harga pengguna yang terjangkau. Mendirikan usaha di desa, tentu target pasarnya adalah orang menengah ke bawah. Oleh karena itu, hal terpenting yakni membuat harga menjadi terjangkau agar para pelanggan berminat untuk datang. Biasanya, tarif yang ditetapkan adalah setiap jam penggunaan Wi-Fi. Umumnya mematok harga 3.000 per jamnya. Lalu ketika kita membuat usaha di kampung, kita bisa menurunkan harga tersebut menjadi 2.500. Jika dalam satu hari kita bisa menampung maksimal 20 orang, maka kita bisa mendapatkan hasil yaitu 2.500 dikali 20 orang, 24 jam, kurang lebih 1,2 juta rupiah. Lalu cara jitu yang ketiga adalah memilih provider dengan sinyal lancar. Sinyal adalah hal utama untuk mengakses internet. Perlu meninjau di wilayah perkampungan tersebut sinyal dari provider apa yang cocok dan cepat untuk mengakses internet. Apabila sinyal dari Wi-Fi cepat untuk akses internet, maka banyak pengunjung yang datang. Setelah mengetahui provider yang tepat, sebaiknya langsung putuskan membeli Wi-Fi dengan provider tersebut. Lalu cara yang keempat adalah membangun tempat yang nyaman. Membangun tempat yang nyaman untuk orang mengakses Wi-Fi adalah salah satu cara usaha Wi-Fi di kampung yang paling penting. Dengan menyediakan tempat yang nyaman, maka pengunjung akan berada di tempat tersebut. Tempat akses Wi-Fi juga bisa dilengkapi dengan kipas angin, supaya udara di sana terasa sejuk dan nyaman. Selain itu, bisa juga kita menyediakan stop kontak untuk mencharge handphone para pengguna. Yang berikutnya adalah keuntungan dari usaha Wi-Fi di kampung. Keuntungan yang pertama yaitu banyaknya masyarakat yang membutuhkan akses internet. Di zaman yang serba modern seperti saat ini, tidak dapat dibayangkan berapa banyak pengguna smartphone.
Hampir semua orang memiliki HP yang terdapat fitur internet di dalamnya. Faktanya, pemilik akun media sosial saat ini sudah tidak mengenal usia lagi. Mulai dari SD hingga orang dewasa, banyak yang memilikinya. Inilah yang dimaksud dengan keuntungan yang sesungguhnya. Kita bisa bayangkan jika dalam sehari sebanyak 50 orang menggunakan layanan Wi-Fi, di mana rata-rata dari mereka menggunakan layanan Wi-Fi ini selama 2 jam dengan harga Rp5.000. Maka, selama 1 hari, pengusaha dapat memperoleh hasil sebesar Rp250.000. Jika kita kalikan selama 1 bulan, maka hasilnya adalah Rp7.500.000. Keuntungan yang kedua adalah harga yang terjangkau membuat usaha ini ramai peminat. Harga kuota yang cukup mahal menyebabkan sebagian orang mengurungkan niatnya untuk dapat berselancar di dunia maya. Terutama jika uang yang mereka miliki tidak cukup untuk membeli kuota. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat beralih pada voucher Wi-Fi yang harganya jauh lebih murah. Keuntungan yang ketiga yaitu modal untuk membuka usaha ini tidaklah terlalu besar. Bisnis Wi-Fi kampung tidak memerlukan modal yang besar karena tidak perlu membeli sejumlah komputer seperti saat membuka warnet atau game online lainnya. Cukup dengan modal Rp5 juta, pengusaha sudah dapat memiliki Wi-Fi dan tower yang terkoneksi dengan internet. Sebagai penutup, kami ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap stay safe and keep healthy.